Piala Asia ini mungkin akan menjadi pertaruhan karir dari Sinteyong bersama timnas Indonesia. Lanjut apa tidak? Lolos apa tidak nih? Itu tergantung hasil yang akan diraih oleh timnas Indonesia bersama Sinteyong. Begitupun dengan kontrak yang akan dibicarakan oleh PSSI. Ya, kita akan menunggu dan melihat hasilnya seperti apa nanti di Piala Asia. Halo Sobat Bola Bejo, gimana melihat laga uji coba perdana timnas Indonesia semalam melawan Libya? Apa kalian kecewa? Atau kalian melihat hal lain selain skor di pertandingan semalam, teman-teman? Karena kalau kita melihat skor, tentunya teman-teman semua pasti kecewa. Saya pun begitu. Saya kecewa dengan skor yang didapat oleh timnas Indonesia ketika bermain melawan Libya di uji coba pertamanya. Kenapa harus 4-0? Kenapa bukan 6-0? Bukan seperti itu, teman-teman. Ya, seharusnya timnas Indonesia bisa lebih baik di pertandingan ini. Tapi kita tahu sendiri Sinteyong mengatakan bahwa di laga uji coba perdananya melawan Libya, dia tidak mementingkan hasil akhir. Dia ingin melihat perkembangan fisik pemainnya seperti apa dan bagaimana. Begitupun kalau kita melihat formasi yang dilakukan yang diterapkan oleh Sinteyong di pertandingan semalam melawan Libya, tidak seperti biasanya juga. Biasanya Sinteyong menggunakan formasi 3 back di belakang atau 3-5-2, 3-4-3. Tapi di pertandingan uji cobanya semalam melawan Libya, Sinteyong kembali mencoba formasi 4-4-2 dan memasukkan banyak pemain-pemain yang berkarakter menyerang, teman-teman. Seperti yang kita lihat di dua sektor kiri dan kanan, ada Sadir Ramdhani berpasangan dengan Yaakob Sayuri, dan ada Dendi Sulistiawan berpasangan dengan Pratama Arhan. Sementara di lini depan ada Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Di sektor gelandang, Sinteyong memasang 2 gelandang bertahan, yaitu Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Sementara di sektor belakang ada Rido, ada Wahyu Pras. Kita lihat sendiri hasilnya, 4-0. Tapi sekali lagi, kita kembali lagi ke perkataan dari Sinteyong bahwa dia tidak mengincar, dia tidak melihat hasil akhir di pertandingan perdananya atau laga uji coba perdananya di Turki ini, teman-teman. Tapi Sinteyong ingin melihat kekuatan fisik dari pemain-pemain Indonesia. Dan kalau kita melihat pertandingan semalam, kalau teman-teman mencermati, ya, timnas Indonesia banyak mencoba melakukan pressing terhadap pemain Libya ketika timnas Libya menguasai bola. Dan saya melihat hal positifnya itu. Ketika timnas Indonesia mencoba mempressing lawan ketika menguasai bola, ya lumayan berhasil juga. Tapi sisi negatifnya, ketika pemain Libya mampu keluar dari zona pressing yang diterapkan oleh timnas Indonesia, itu langsung menjadi bahaya besar untuk pertahanan timnas Indonesia. Dan itu yang harus diselesaikan oleh Sinteyong. Sinteyong harus segera mematangkan taktiknya, harus segera mematangkan permainan dari timnas Indonesia, karena waktu terus berjalan, teman-teman. Piala Asia semakin dekat, dan tentunya kita akan melihat di laga kedua melawan timnas Libya ini, Sinteyong harus benar-benar bisa memperlihatkan permainan yang sebenarnya timnas Indonesia seperti apa. Apakah benar-benar sudah ada peningkatan atau sudah ada perbaikan? Dimana kita tahu sendiri di kualifikasi, ya, timnas Indonesia permainannya tidak begitu berjalan dengan baik. Kalah telak melawan Irak dan hanya mampu bermain imbang melawan Filipina, teman-teman. Tentunya 2 laga uji coba yang tersisa ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Sinteyong untuk mematangkan taktik dan permainan dari timnas Indonesia. Karena mungkin ini akan menjadi pertaruhan juga buat karir Sinteyong bersama timnas Indonesia. Jika gagal di Piala Asia, ya kemungkinan besar Sinteyong tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Jadi Sinteyong harus benar-benar bisa memanfaatkan 2 laga uji coba yang tersisa untuk timnas Indonesia sebelum menuju ke kompetisi resmi, yaitu Piala Asia melawan timnas Libya. Jangan lagi ada eksperimen, jangan lagi ada coba-coba formasi, coba-coba taktik. Ini benar-benar harus dimatangkan semua oleh Sinteyong, baik taktik, baik formasi, baik permainan. Itu benar-benar harus dimatangkan di sini di 2 laga uji coba ini, karena
Ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu terus berjalan, Piala Asia semakin dekat. Jika timnas Indonesia tidak segera berbenah dengan hasil-hasil minor yang ia raih di pertandingan-pertandingan sebelumnya atau laga uji coba sebelumnya, ya kita bisa tebak lah hasilnya seperti apa nanti timnas Indonesia di Piala Asia ini. Kita tahu sendiri calon lawan dari timnas Indonesia di grup D ini bukan lawan yang kaleng-kaleng, teman-teman. Timnas Vietnam. Kita tahu sendiri timnas Vietnam merupakan musuh bebuyutan dari timnas Indonesia di Asia Tenggara yang selama ini beberapa tahun terakhir ini kita sangat sulit mengalahkan timnas Vietnam. Begitupun dengan timnas Irak yang kita udah tahu melawan Irak di Basra kemarin di kualifikasi Piala Dunia, kita juga kalah telak melawan timnas Irak dengan skor 5-1. Dan melawan Filipina pun kita hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang Filipina. Jadi tidak ada lagi alasan untuk Sintayong untuk bereksperimen di dua laga uji cobanya. Tidak ada lagi alasan untuk Sintayong untuk coba-coba di dua laga uji coba tersisanya. Ini benar-benar harus persiapannya udah benar-benar matang di sini di pertandingan kedua dan pertandingan uji coba terakhir melawan Iran. Ya, kita akan melihat ketika melawan Iran apakah timnas Indonesia udah benar-benar mampu bertahan dengan baik, karena ya secara peringkat Iran merupakan tim terkuat kedua di bawah Jepang untuk Asia, teman-teman. Jadi tentunya Iran akan memberikan ujian untuk pertahanan timnas Indonesia di uji coba terakhir timnas Indonesia sebelum menuju ke turnamen Piala Asia Qatar. Jadi gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah masih yakin dan optimis bahwa timnas Indonesia akan meraih hasil positif di turnamen Piala Asia dan mampu lolos ke babak 16 besar seperti target yang diberikan oleh Sintayong? Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, Piala Asia ini mungkin akan menjadi pertaruhan karir dari Sintayong bersama timnas Indonesia. Lanjut apa tidak, lolos apa tidak nih, itu tergantung hasil yang akan diraih oleh timnas Indonesia bersama Sintayong. Begitupun dengan kontrak yang akan dibicarakan oleh PSSI. Ya, kita akan menunggu dan melihat hasilnya seperti apa nanti di Piala Asia. Dan tentunya harapan saya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik, teman-teman. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.